Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi bersama saya Mr. Jack. Apakah kalian masih suka kentut dalam WC? Hihihi. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Killer yang baru rilis tahun 2022 ini. Namun sebelum kita lanjut, ingat dulu pesan Mbah Marijan. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Semoga kita semua dimudahkan rezekinya. Amin. Dan jangan berlama-lama lagi, siapkan baju mantel Anda karena cuaca agak mendung serta kopi espresso tanpa gula sambil menikmati ganasnya film ini. Cekicrit. Cerita diawali dengan memperlihatkan pasangan suami istri Ada Bambang. Cukup sulit mengucapkan nama orang Korea ini. Jadi kita panggil saja Gam dan istrinya Chu. Gam sendiri berkecimpung dalam bisnis properti sehingga tidak heran jika saat ini dia punya rumah yang besar dan mewah. Juga beberapa fasilitas yang tidak kaleng-kaleng. 좀 봐라. 그게 그냥의 표정인가? Saat itulah si Cut meminta izin kepada Gam untuk pergi liburan bersama teman wanitanya, di mana Gam diminta untuk menjaga anak gadis temannya tersebut selama dia dan ibunya pergi liburan ke luar kota. Sebagai suami yang baik, Gam rupanya memegang teguh kata-kata Haji Bolot bahwa istri adalah harta paling berharga di dunia melebihi emas jaya abadi atau berlian dari kota Medan, sehingga Gam dengan senang hati mau mengantarkan Cut dan temannya ke bandara. Sampai di sini kita masih bisa melihat apa yang istimewa dari Gam kecuali orang kaya raya yang punya fasilitas dan istri yang cantik. Sesuai janjinya kepada sang istri tercinta, si Gam pun menjemput anak gadis temannya bernama Sinong. Ini orangnya. Sinong mengajak temannya ikut nebeng di mobil dan meminta Gam untuk tidak langsung mengantarkannya pulang ke rumah, tetapi ingin diturunkan di toko buku untuk membeli beberapa buku pelajaran. 이 주변인이 겁나는 이유는 어디로 튈지. Dan kita akhirnya akan diperlihatkan sedikit dari keistimewaan si Gam ketika dia mampu menganalisa dan membuat hipotesa. Sementara saat bisa menebak jika Sinong tidak benar-benar pergi ke toko buku melainkan akan menongkrong bersama temannya. Sadar akan hal itu, si Gam sama sekali tidak melarang atau memberi nasihat dan justru malah memberinya uang jajan supaya Sinong bisa mentraktir temannya. Saat tengah malam, si Gam ditelepon Sinong mengatakan jika dirinya sakit perut dan ingin sekali pulang ke rumahnya, di mana saat sudah sampai di sana, Sinong justru nampak tengah berduaan bersama dengan pemuda yang merupakan kakak kelasnya yang langsung pamit saat itu juga. Sebagai ABG yang masih labil, Sinong rupanya tidak benar-benar sakit perut dan melainkan hanya ingin dijemput dan numpang tidur di rumah si Gam. Setelah bertengkar dengan bestinya yang tadi, namun betapa nggak jelas Sinong ini saat dia menyuruh si Gam untuk pulang duluan saja, karena dia baru mendapat pesan dari kakak kelasnya yang pamit barusan untuk ikut bersamanya nongkrong di tempat yang asik. Saat akan pergi, itulah si Gam sempat melihat Sinong naik motor bersama beberapa pemuda bermoge yang merupakan kakak kelasnya, di mana Sinong dibawa entah kemana dan si Gam tidak ingin ambil pusing dengan hal tersebut. Dia bernama Ani, seorang siswi yang bekerja sampingan sebagai seorang germo yang menjual adik-adik kelasnya kepada para pria hidung belang. Dimulai si Ineng ternyata sudah dikibuli oleh kakak kelasnya yang satu geng dengan si Ani ini. Tak terima diperlakukan seperti ini, si Ineng pun memberontak dan mengatakan hal-hal kasar di mana Ani saat akan menamparnya. 아다만 골라 처먹는 개 변태 새끼들인데. 미친년. 쌍년이. 말해. Ya, ada si Gam yang muncul entah dari mana. Namun jika kita putar sedikit ke belakang, ternyata saat si Gam memasukkan beberapa lembar uang ke dalam dompet Sinong, si Gam rupanya diam-diam memasukkan sebuah alat pelacak yang membuat Gam tahu kemana dan di mana Sinong berada. Sehingga ketika melihat Sinong dibonceng oleh beberapa pemuda tidak jelas tadi, Gam diam-diam mengikutinya untuk memastikan Sinong baik-baik saja. 다치면 안 되는 애야. 뭐야? 나가니지. Merasa punya banyak pasukan, Ani menyuruh anak buahnya untuk menghajar si Gam, di mana kita lagi-lagi akan diperlihatkan sedikit dari kebiasaannya si Gam ini. Dia mampu menumbangkan mereka semua tanpa kesulitan dan tanpa ekspresi yang berlebihan alias berwajah lembu.
Yang menarik adalah ketika Ani berhasil menusuk perutnya, Sigam sama sekali tidak menunjukkan raut wajahnya yang dalam kesakitan atau kepanikan saat pisau menancap menebus perutnya. Yang kita tahu orang biasa tidak akan berlaga seperti ini jika bukan karena punya ilmu kebal atau sihir, sehingga bisa dipastikan jika Sigam bukanlah orang sembarangan yang bisa dianggap remeh. Ungu. Keesokannya, Sinong akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah Sigam selama ibunya pergi liburan, di mana itu sebenarnya tidak diinginkan oleh Sigam yang lebih nyaman tinggal sendiri. Tapi mau bagaimana lagi, sang istri sudah menitipkan anak tersebut yang tentu saja Sigam tidak bisa menolak permintaan istri tercintanya. 그냥 아저씨 집에 쭉 있을래요. 젠장. Saat malam hari ketika Gam dan Sinong lewat depan gedung semalam, terdapat banyak sekali polisi yang menjadikan gedung tersebut sebagai TKP. Yang ternyata semua orang yang dihajar oleh Sigam semalam sudah tewas. Rupanya ada orang lain yang membunuh para pemuda tersebut, kecuali Ani yang sepertinya itu dilakukan oleh organisasi atau sekelompok tertentu yang tidak ingin bisnis jual beli wanita mereka terbongkar. Alhasil, kediaman Gam pun didatangi oleh seorang detektif kepolisian. Kita panggil saja si detektif ini bentuknya. Berdasarkan kamera CCTV, sekitar mobil Sigam terlihat sempat melewati tempat kejadian perkara, di mana saat si detektif mengajukan beberapa pertanyaan yang memojokkan. Gam dengan luar biasanya mampu membuat sebuah alibi yang baik, pertanda bahwa Gam sudah terbiasa menghadapi situasi dan interogasi seperti ini. 예. 그럼 오늘은 이만 일어나겠습니다. Tak lama setelah si detektif pergi, Sinong mendapat telepon dari Ani mengancam akan menjebloskan Sigam ke penjara, di mana Ani memiliki pisau yang sempat dipegang oleh Sigam semalam, yang pastinya akan menjadi barang bukti seolah Gamlah pelaku pembunuh tersebut. Ani juga mengatakan bahwa sudah ada pelanggan yang menginginkan dan tertarik dengan si Inong, di mana dia meminta supaya Gam menyerahkan si Inong dalam waktu 1x24 jam, karena jika tidak, maka Ani akan menyerahkan pisau tersebut kepada polisi. 지갑에는 돈 잘 썼다고 이 개새끼. Tak tinggal dia, Gam langsung membuka koper berisi gelang pelacak yang dipakai oleh Sinong. Sementara dia akan keluar sebentar untuk mencari Ani berdasarkan alat pelacak yang ada di dalam dompetnya. 아유 씨발 족가라 소리 하지 말고 씨발. 해봐. 아직 전화 없어? Dan alangkah terkejutnya Ani dan si bos preman ketika melihat Gam tiba-tiba ada di sana, di mana si ketua preman pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar si Gam. Dengan wajah lembut tanpa ekspresi, Gam pun berhasil mengintimidasi Ani dan si bos preman itu diam tanpa kata. Di mana saat mereka menolak untuk menyerahkan pisaunya, Gam dengan santainya melukai si anak buah dengan cara memukul kepalanya menggunakan botol, bahkan menyayat tangannya menggunakan sebelah pisau, sehingga ketika si bos merasa bahwa Gam bukanlah orang yang bisa diancam-ancam, si bos akhirnya menyerahkan pisau barang bukti tersebut. Ya, si bos dan Ani berhasil kabur ke belakang, di mana Gam justru mendapat serangan dari seorang berkemampuan tinggi, entah siapa dia. Tapi Gam hampir saja terkena senjata sumpit portable yang mengharuskannya terlibat tarung dengan pria misterius tersebut. Karena tak ingin banyak basa-basi, Gam pun langsung melumpuhkan kakinya dengan mudah. Lantas dia pun pergi begitu saja karena merasa tak punya masalah dengan laki-laki pirang misterius ini. Saat pulang, Gam menemukan rumahnya sudah dalam kondisi acak-acakan. Berikut dengan Sinong yang ternyata sudah diculik oleh orang-orang dari sekelompok mafia yang memperkerjakan si Ani. Dengan gelang pelacak yang sudah dipasang tadi siang, tak sulit bagi si Gam untuk menemukan lokasi di mana dia berada saat ini. Di mana Gam akhirnya mulai serius dengan masalah ini, yang hal itu dibuktikan ketika dia kembali membuka koper berisi pistol yang biasa dipakai oleh seorang profesional.
Sesuai lokasi pada alat pelacak, Gam akhirnya sampai di markas tempat dikurungnya para gadis-gadis muda, di mana Ani akan kabur bersama kelompok mafia pun berhasil tertangkap lebih dahulu, sehingga Gam bisa mencari tahu informasi tentang kemana ini dibawa. Karena gelang pelacak sudah diketahui, Gam terpaksa membawanya kembali ke dalam. Di situ Ani terpaksa membeberkan semua, dimulai dari hotel tempat para gadis ini akan dijual ke pelanggan. Berikut alasannya kenapa mereka memilih siswi seperti Ani sebagai germonya. Karena siswi sekolah cenderung aman dan suka terendus oleh pihak kepolisian. 안전하고 체계적으로 관리해주니. Saat Gam bertanya apa nama hotel tempat para gadis itu dijual, Ani dengan sombongnya enggan menjawab pertanyaan tersebut. Dan jika Ani dianggap bahwa Gam tidak akan berani menyakiti seorang wanita, itu salah besar. Karena Gam dengan santainya menusuk paha Yuli hingga hampir menebus lendir, hingga Ani akhirnya memberitahu nama hotel yang dimaksud. Beberapa saat setelah Gam pergi, si detektif dan anak buahnya pun tiba di TKP, di mana si detektif menemukan Ani sudah dalam kondisi tewas bersimbah darah. Dan sepertinya pihak mafia sudah membunuh Ani saat setelah Gam pergi, untuk supaya Ani tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang kasus ini. Gam sendiri akhirnya sampai di hotel yang dimaksud, di mana di situ dia langsung disambut oleh beberapa preman yang akan menghajarnya. Ya, di sini kita akhirnya akan diperlihatkan secara gamblang betapa tidak berperasaannya si Gam ini saat membunuh seseorang, seolah itu merupakan hal yang, atau mungkin Gam sudah terbiasa melakukan hal ini sejak lama. Entahlah, sampai detik ini kita masih belum bisa mengetahui siapa sebenarnya sosok si Gam ini. Kesan awal yang biasa saja, sama seperti oma-oma Korea pada umumnya, membuat kita yang menonton tidak menyangka sama sekali jika Gam bisa bertindak nekat, setenang dan sebrutal ini ketika hidupnya disenggol hanya gara-gara anak sahabat istrinya diculik. Setelah membantai habis semua preman di hotel ini, si Gam sengaja menyisakan 3 teman untuk dimintai keterangan. Yang lagi-lagi kita akan diperlihatkan dengan sikap si Gam yang tidak bisa diajak kompromi dan tidak banyak basa-basi ketika dia langsung membunuh satu persatu dari mereka akibat lelet dalam memberikan keterangan. Berbeda dengan karakter-karakter utama di film lain yang kalau menggali informasi terkesan alot dan bertele-tele, Gam tidak ingin menggunakan cara seperti itu dengan langsung menembak kalau tidak mau bicara, sehingga satu teman yang sudah kena mental pun bersedia untuk memberikan informasi. Tetapi karena terlalu lelet juga, Gam pun menembaknya tanpa rasa kasihan sedikit pun. Saat itulah muncul kembali si pirang misterius yang sempat menembaknya dengan sumpit besi dimensi. Pirang ini merupakan penasaran dengan sosok Gam yang bisa dengan begitu mudahnya mengalahkan dia tempo hari. Dan yang menarik adalah si pirang dengan baik hati memberitahukan kemana si Nong dibawa, dan dengan percaya diri mengatakannya bahwa percuma saja Gam mengetahui hal ini karena sebentar lagi Gam akan mati di tangannya. Sebagai rasa terima kasih atas informasi yang diberikan barusan, Gam pun bersedia untuk memenuhi keinginannya dengan bertarung di dalam salah satu kamar. Namun karena Gam tidak punya banyak waktu, dia akhirnya mengikat si pirang dengan tali dan loncat dari lantai 7 untuk bisa secepatnya keluar dari hotel tersebut. Tak diduga munculnya detektif yang menodongkan senjata kepadanya, di mana Gam dengan santainya merebut pistol beliau dan memintanya untuk ikut ke pelabuhan tempat si Inong akan diekspor ke Rusia. Sesampainya di pelabuhan, si detektif pun diajak ugal-ugalan dengan cara menabrak mobil yang sedang memboyong si Inong.
Setelah memastikan si Inong baik-baik saja, Gam pun menghampiri si bos preman untuk mencari tahu siapa dalang dibalik penculikan si Inong. Namun karena dia ngeyel, Gam pun memutuskan untuk menembaknya saja. Dan Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui jika bapak detektif ini merupakan seorang oknum penegak hukum yang korup, di mana Gam yang sadar akan hal itu pun membuat kesepakatan dengan beliau supaya mau membereskan kekacauan ini dan juga menghapus nama Gam dari keterlibatannya dalam kasus ini. Sebagai imbalannya, Gam akan tutup mulut atas uang suap dan hubungannya dengan almarhum si preman. 조만간 연락할게.